Sini ya. Berarti di sini ada dua angka ya. Ketika dijumlahkan hasilnya itu min 2 ya. Tapi ketika dikalikan dia hasilnya min 8. Coba ya kita coba ya, kita coba dulu misalkan X1 nya sama dengan min 1, misalkan X2 nya sama dengan min 1 misalkan ya. Kita jumlahkan dulu ya. Berarti min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2. Ya, betul ya berarti ya di sini. Nah, sekarang kita kalikan. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Oh, berarti salah. Harusnya kan min 8. Berarti untuk X1 dan X2-nya itu bukan itu berarti ya. Berarti kita cari angka yang lain. Misalkan X1-nya, misalkan ya X1-nya itu min 3 misalkan. Kemudian X2-nya 1 misalkan. Ya, kita jumlahkan coba ya. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Oke, betul ya. Nah, hasilnya min 2. Kemudian kita kalikan min 3 kali ya 1 sama dengan min 3. Oh, hasilnya berarti salah. Oh, berarti X1 sama X2-nya bukan itu. Berarti kita ganti lagi. Nah, misalkan di sini min 4 ya. Min 4 sama 2 misalkan ya, min 4 sama 2. Coba kita isikan di sini. Berarti min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Nah, ini betul kan ya? Min 4 ditambah 2 itu sama dengan min 2. Kenapa? Karena ini kan negatif, ini positif ya. Berarti masih banyak negatifnya. Berarti hasilnya harusnya negatif. Jadi min 2. Nah, kemudian kita kalikan ya. Min 4 dikali 2 itu sama dengan min 8. Nah, betul kan berarti ya? Berarti ini ketemu nih. Berarti X1-nya itu min 4, kemudian X2-nya itu adalah 2 atau positif 2. Berarti tinggal kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini berarti ya. Nah, berarti di sini X-nya akar-akarnya ya, akar-akarnya itu min 4 ya kan? Kemudian yang kedua adalah plus 2. Sehingga X ya, X min 4 dikali X plus 2 itu sama dengan 0. Karena kita mencari X ya, karena kita akan mencari X ya. Berarti di sini kita satu-satu. X min 4 itu sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan min 4-nya pindah. Karena negatif pindah jadi positif. Berarti X1-nya sama dengan 4 atau X2-nya 4 dibulak-balik sama aja nanti ya. Nah, kemudian yang kedua ya, X plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, berarti 2-nya pindah karena kita mencari X sama dengan, nah 2-nya karena positif jadi negatif. Nah, di sini X2-nya ketemu min 2 dibulak-balik sama aja ya. Misalkan X1-nya yang min 2, X2-nya yang 4 juga sama. Sehingga di sini ketemunya ya X1-nya itu min 2 dan X2-nya adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah min 2 sama 4. Ya. Min 2 sama 4. Nah, sekarang kita ke contoh yang selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen X kuadrat min 6X plus 8 pangkat X plus 4 sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 pangkat 2X min 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, bentuknya ini kan, nah yang sama yang mana? Nah, yang sama kan ini ya berarti ya. Nah, yang sama kan di sini kan sama nih. Ini kan sama. Yang bawah ini kan sama. Nah, pangkatnya berbeda. Nah, kita pakai sifat yang mana? Nah, berarti sifat yang ini.
ya, sifat yang ini. Nah, kalau sifat yang itu berarti kemungkinannya nanti ada 4, berarti kita akan cari satu per satu, ya. Kita akan mencarinya satu per satu. Kita tulis dulu di sini ya, biar agak lega. X kuadrat, ya, X kuadrat min 6x plus 8 pangkat X plus 4 sama dengan X kuadrat, ya, X kuadrat min 6x plus 8 pangkat, ya, pangkat 2x min 1. Nah, ini kan kita pakai sifat yang ini kan, ini ya, kita pakai sifat yang hx pangkat fx, ya, sama dengan hx, ya, pangkat gx. Nah, di sini kan kita pakai sifat yang ini kan, hx-nya adalah yang di bawah ini, ya, hx, kemudian ini adalah fx dan ini adalah gx-nya. Nah, kemungkinan yang pertama, perhatikan kemungkinan yang pertama di situ fx sama dengan gx, ya. Kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx. Atau di sini kita tulis dulu ya, biar apa namanya? Biar jelas. Berarti hx-nya itu sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 untuk fx-nya itu sama dengan x plus 4, untuk gx-nya itu sama dengan 2x min 1. Nah, kita kemungkinan yang pertama, ya, kemungkinan yang pertama fx itu sama dengan gx, ya, berarti tinggal kita masukkan fx dan gx-nya, ya. Fx-nya itu x plus 4, untuk gx-nya itu 2x min 1. Nah, karena kita mencari x, ya, kita mencari x, berarti kita pindahkan nih, kita jadikan satu, yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, yang tidak ada dengan tidak ada. Berarti 2x kita pindahkan, berarti x, karena ini positif 2x kan, berarti pindah jadi negatif, min 2x sama dengan, ya, min 1. Nah, yang 4 pindah ke sini. Karena 4 ini awalnya positif, pindah ruas jadi negatif, berarti min 4. Sehingga kita hitung x dikurangi 2x, ya, x dikurangi 2x, x dikurangi 2x, misalkan ini jeruk dikurangi 2 jeruk, ya, berarti kan kurang 1 jeruk, berarti min x atau min 1x sama dengan, ya, min 1, ya, min 1 dikurangi 4, utang 1, utang lagi 4, berarti utangnya tambah banyak, berarti min 5. Nah, karena kita mencari x, berarti x sama dengan, ini kan angka 1, ya, ada angka 1, berarti min 5 per min 1. Nah, berarti kan karena min 5 dibagi min 1, min bagi min hasilnya positif, 5 dibagi 1 hasilnya 5. Nah, maka x-nya ketemu 5. Itu baru kemungkinan yang pertama, ya. Nah, sekarang kita ke kemungkinan yang kedua, ya, kita kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, ya, itu hx itu sama dengan 1. Ya, kita tulis hx-nya itu x kuadrat min 6x, ya, plus 8 sama dengan 1 kan, gitu ya. Nah, biar ini jadi persamaan kuadrat, ya, satunya kita pindahkan ruas, sehingga nanti di ruas kanan hasilnya 0 atau sisa 0 nanti, ya, berarti, ya. Berarti x kuadrat min 6x plus 8. Nah, ingat 1 yang awalnya positif pindah ruas jadi negatif, berarti min 1 sama dengan ruas kiri, ya, jadinya 0 karena semuanya sudah pindah ke ruas kanan, jadinya 0 karena semua sudah pindah ke kiri. Tinggal yang kiri kita hitung, berarti x kuadrat min 6x 8 dikurangi 1 itu sama dengan 7, sama dengan 0. Nah, ini dari sini kita bisa tahu bahwa persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 6x plus 7. Nah,
kita akan mencari X1 dan X2-nya. Sebelum kita mencari X1 dan X2-nya, nah perhatikan di sini ya, perhatikan untuk sifat awalnya, sifat persamaan kuadrat itu kan A kali X kuadrat ya, plus B kali X atau BX plus C sama dengan 0. Nah gitu kan, berarti kalau bentuknya seperti itu kita bisa mengetahui bahwa A-nya ya, A-nya itu kan sama dengan 1 kan, karena gak ada angkanya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan min 6, dan C-nya itu sama dengan 7. Nah gitu kan ya. Nah untuk mencari X1 dan X2 kita menggunakan rumusnya seperti apa? Rumusnya ya, kita akan mencari X1 dan 2, rumusnya sama dengan min B ya plus minus akar ya, akar plus minus akar B ya, B kuadrat dikurangi A kali C ya, dibagi 2, dibagi 2A ya, dibagi 2A. Nah kalau sudah ini, kita kan tadi sudah cari ya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tinggal kita ganti aja ke rumusnya tadi, berarti sama dengan B-nya itu min 6. Berarti kan min 6 kan gini ya. Nah, min 6 plus minus, kita ganti dulu B-nya adalah min 6 kuadrat min A kali C, A-nya 1 ya, A-nya 1 kali ya, kali C-nya adalah 7 kali 7 ya, dibagi 2 kali A-nya adalah 1 sama dengan, nah perhatikan di sini karena ini min ya, yang B-nya yang di depan itu kan min ya, berarti di sini min jadinya plus, jadinya 6 ya, plus minus akar. Nah perhatikan di sini min 6 kuadrat, min kali min harusnya jadinya plus, berarti di situ 36 ya, jadi positif karena di situ min kali min, kemudian dikurangi 1 kali 7. Oh, rumusnya di sini ada yang kurang berarti ya. Di sini rumusnya ada yang kurang untuk di depannya di sini ya. Rumus di depannya itu 4AC. Ya, 4AC berarti min 4AC. Nah, di sini kita ganti dulu di sini rumusnya ya. Berarti di sini min 4A kali C. Berarti di sini min ya, min 4 kali 1 kali 7. Nah kan gitu ya. Nah berarti ini min 4, 1 kali 7 itu hasilnya kan 7 kali 4 itu 28, berarti 28 ya. Kemudian yang di bawahnya 2 kali 1 hasilnya 2. Nah kita hitung ya, yang di dalam kurung itu, yang di dalam akar, berarti 6 plus minus akar ya 36 dikurangi 28 itu hasilnya kan 8 ya kan, hasilnya kan 8 kan, berarti ya ini 8 yang di bawah per 2. Nah perhatikan di sini 8 itu kan sama dengan 6 plus minus 8 itu sama dengan akar 4, atau kita pisah ya 8-nya, salah satunya harus yang bisa diakarkan, berarti kan 4 kali 2 ya, 4 kali 2 itu kan hasilnya 8, yang di bawah masih tetap. Nah kemudian ya kita lanjutkan, berarti 6 plus minus ya, nah 4 ini kan berarti kalau kita pisah plus minus akar 4 ya, dikali akar 2 yang di bawah 2. Nah
Nah, di sini bisa kita akarkan nih, yang akar 4 ya. Berarti 6 plus minus akar 4 itu sama dengan 2 ya, dikali akar 2 per 2. Nah, di sini kita akan bagi dengan yang di bawah. Nah, karena ini operasinya itu penjumlahan atau pengurangan nih ya, ini ada dua kubu nih, 6 ditambah atau dikurangi 2 kali akar 2, maka masing-masing kubu akan kita bagi yang dengan yang di bawahnya. Nah, berarti 6 ya, 6 dibagi 2 ya, itu hasilnya 3 ya, kemudian 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, berarti plus minus 1 kali akar 2, atau satunya bisa juga nggak usah ditulis, berarti 3 plus minus akar 2. Nah, berarti di sini X1 sama X2-nya itu 3 plus minus akar 2, sehingga ya X1-nya sama dengan yang positif, berarti 3 plus akar 2, yang X2-nya itu berarti 3 min akar 2. Kita lanjutkan untuk kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0 ya, Hx sama dengan 0 jika Fx dan Gx-nya di sini harus positif. Nah, kita akan masukkan Hx-nya kan tadi sudah kita tulis ya di atasnya tadi. Nah, berarti kita tulis Hx sama dengan 0. Berarti Hx-nya kita tulis berarti x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, berarti kita akan mencari akar-akarnya kan gitu. Berarti ini x sama dengan 0. Nah, seperti cara yang tadi ya sebelumnya, kita tulis di sini untuk x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Untuk sifat persamaan kuadrat ya, bentuk umumnya itu kan a x kuadrat ya ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Berarti di sini a-nya sama dengan 1 kan gitu ya, karena nggak ada angkanya. Kemudian b-nya itu sama dengan min 6 ya, dan c-nya itu sama dengan 8. Nah, kita akan mencari ya angka ya x1 ditambah x2 itu sama dengan sama dengan b kan gitu ya. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan a kali c. Kita tulis di sini berarti x1 ditambah x2, b-nya berapa? B-nya adalah min 6. x1 ditambah x2 berarti di situ a-nya 1, C-nya 8, berarti 1 kali 8 kan ini A kali C, 1 kali 8 itu sama dengan 8. Nah, di situ ada dua angka yaitu X1 dan X2. Ketika dikalikan, ketika ditambahkan dia hasilnya min 6, dan ketika ditambahkan dikalikan dia hasilnya itu 8. Ya. Ada dua angka ketika ditambahkan itu dia hasilnya min 6, ketika dikalikan dia hasilnya 8. Nah, kita akan coba ya, misalkan X1-nya sama dengan min 4 ya, min 4, dan X2-nya itu sama dengan min 2. Nah, kita akan coba ya. Berarti X1 berarti di situ min 4 ya ditambah min 2 itu sama dengan min 6. Nah, ini betul kan berarti ya, min 6 hasilnya. Nah, kemudian min 4 dikali min 2, perhatikan ini min kali min hasilnya harus plus. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, ini betul kan berarti ya. Berarti ketemu di situ X1-nya adalah 4, X2-nya adalah X1-nya itu min 4, berarti kita isikan di sini min 4 dan di sini min 2. Nah, karena kita diminta untuk mencari X, kita cari X-nya satu-satu. X min 4 sama dengan 0, ya kan?
sehingga X sama dengan min 4 pindah jadinya positif, jadinya X sama dengan 4. Kemudian yang kedua ya, X min 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 2 pindah jadinya 2. Nah, di sini bisa kita peroleh X1 nya itu 4, X2 nya 2, atau dibulak-balik X1 nya 2, X2 nya 4. Nah, sekarang kita akan buktikan Fx dan Gx itu harus positif. Kita masukkan ya Fx dan Gx nya. Fx nya dulu. Fx itu harus positif. Ya, harus positif. Kita tulis Fx nya itu X plus 4 kan, X plus 4. Nah, coba ya. X plus 4. Berarti kita ganti dulu. Di sini kan X nya kan ada 2 ya. Ada 2, kita cari satu-satu dulu ya. Di sini X nya itu ada 2. X nya itu yang pertama 4, yang pertama 2. Kita cari yang 2 dulu coba. Berarti kita ganti X nya di sini kita ganti jadi 2. Berarti 2 ditambah 4 hasilnya 6. Nah, 6 ini positif kan ya? Positif. Ya. Kemudian yang Gx sekarang ya, Gx itu sama dengan Gx itu di atas 2x min 1. Nah, kita ganti X nya jadi 2 nih, X nya kita ganti 2 ya, karena kita ingin memasukkan yang 2 ini dulu. Berarti 2 kali 2 ya, kemudian min 1. 2 kali 2 itu hasilnya 4 dikurangi 1 hasilnya 3 kan gitu ya. 3 itu juga lebih besar dari 0 ya. 3 itu juga positif ya. Nah, kan harusnya positif ya, berarti lebih besar daripada 0. Berarti 3 ini juga positif. Karena kita masukkan X nya 2 itu ternyata Fx nya positif, Gx nya juga positif, maka untuk X sama dengan 2 yang tadi ini ya, X nya sama dengan 2 itu merupakan himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya. X nya benar berarti ya, ini penyelesaian. Nah, itu baru yang X2. Nah, sekarang untuk yang X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita punya X-nya sama dengan 4. Kita buktikan dulu Gx sama Fx-nya. Fx-nya dulu. Fx sama dengan X plus 4. Kita masukkan, kita ganti X-nya jadi 4 ya. Berarti 4 plus 4 sama dengan 8. Nah, positif kan ya? Positif. Nah, sekarang yang Gx. Gx sama dengan 2x min 1. Kita ganti ya untuk X nya kita ganti 4, berarti 2 kali 4 ya min 1, sehingga 2 kali 4 itu 8 min 1 hasilnya 7. Nah, 7 ini juga positif. Nah, karena positif maka di sini X sama dengan 4 ya, itu juga termasuk penyelesaian ya. Jadi di sini yang merupakan penyelesaian kita tandain ya, berarti di sini X4 ya, X4 ini X4, di sini X2. Nah, yang di atas tadi ketemunya X5. Yang ini ketemunya X-nya 3 min akar 2, dan yang kedua 3 plus akar 2. Nah, untuk kemungkinan yang keempat ya, di situ dijelaskan bahwa Hx min 1 harus sama dengan min 1. Fx dan Gx keduanya ganjil atau Fx dan Gx keduanya genap. Nah, kita akan cari di sini ya. Kita akan buktikan untuk yang kemungkinan yang keempat, yang D berarti ya. Berarti Hx harus sama dengan min 1. Nah, Hx harus sama dengan min 1. Hx tadi kan
X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 1. Nah, karena sama dengan 1, ya, berarti 1 harus pindah. Berarti X kuadrat min 6x plus 8 min 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 6x ditambah 7 sama dengan 0. Oh, salah. Ini min ya. Ini min 1. Nah, karena ini min 1, dia berubah jadi plus untuk pindahnya ya. Pindahnya berubah jadi plus. Berarti di sini plus 8 plus 1 hasilnya 9. Nah, ini bisa dicari akar-akarnya. Berarti sini ada 2 akar sama dengan 0. Nah, berapa tambah berapa yang hasilnya min 6 ya, dikalikan hasilnya 9. Nah, itu kita cari ketemunya min 3 sama min 3. Berarti kan min 3 ditambah min 3 itu hasilnya min 6. Min 3 kali min 3 itu hasilnya 9, ya kan? Ini kan karena ini 1 ya, 1 kali 9 kan 9. Berarti kan ini X min 3 kali X min 3. Karena di sini sama-sama X min 3, berarti di situ X min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Ketemu ya? X-nya sama 3. Nah, sekarang kita buktikan nih. Apakah X3 itu menyebabkan Fx dan Gx-nya keduanya ganjil atau menyebabkan keduanya genap. Nah, sekarang kita masukkan Fx-nya ya. Fx tadi, Fx itu sama dengan Fx-nya itu kan diketahui Fx-nya itu sama dengan X plus 4. Nah, sekarang kita ganti nih X-nya, kita ganti 3. Berarti 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Ini ganjil ya. Ganjil. Keduanya harus ganjil ya. Fx sama Gx harus ganjil. Nah, sekarang yang Gx-nya ya. Gx. Kalau nggak ganjil berarti keduanya genap. Karena ini ganjil Fx-nya, berarti Gx harus ganjil juga. Berarti Gx sama dengan, ya, kita tulis Gx-nya 2x min 1. Ya, kita ganti X-nya ya. X-nya ganti dengan 3 berarti. Berarti 2 kali 3 ya di min 1. 2 kali 3 itu sama dengan 6 dikurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berarti di situ ganjil juga. Karena ganjil juga, maka X3 ini juga merupakan penyelesaian. Nah, sehingga kalau kita rangkum dari yang tadi kita buktikan, di situ ada beberapa penyelesaiannya. Nah, yang pertama tadi, yang kemungkinan pertama itu kan X-nya kan 5, itu 1 ya, berarti sini 1 kita tandain di sini ya. Berarti ini penyelesaian yang pertama 1 ya, kemudian di sini ya 2, ini 3 ya. Kemudian ini ya. Ini 4, ini 5 tadi. Kemudian dan di sini yang terakhir adalah X3 tadi. Ya, berapa tadi? 6 berarti ya. Nah, sehingga kita tulis untuk himpunan penyelesaiannya ya, di situ yang pertama 3 min 2, 2, 3, 4, kemudian 3 plus akar 2, kemudian 5. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x dikurangi 6 kali 2x ditambah 8 ya sama dengan 0. Nah, ini kita pakai sifat yang F tadi ya, yang ke-6 tadi ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini ya, ada bentuk seperti ini, maka nanti ada yang dimisalkan, misalkan ke Y. Ada yang dimisalkan ke Y. Nah, kita tulis di sini biar agak lega. Ya, 2 pangkat 2x dikurangi 6 kali ya 2 pangkat x
plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan yang ada di sini kan 2 pangkat X. Ya, kita misalkan di sini Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X. Berarti nanti untuk 2 pangkat X kita ganti dengan Y. Nah, untuk yang sebelah sini perhatikan, ini kan 2 pangkat 2X, bukan 2 pangkat X. Nah, ini kan bisa kita rubah. Bisa kita balik berarti ya. Berarti itu kan 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 lagi. Nah, itu kan sama ya. Kalau dijabarkan itu sama dengan yang di atas, 2 pangkat 2X. Atau kita rubah jadi 2 pangkat X pangkat lagi 2. Nah, dikurangi 6 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan di sini, kita ganti. Untuk 2X kita ganti ke Y, sehingga yang berubah Y pangkat 2, ingat ya, 2X nya diganti Y ya, dikurangi 6Y ditambah 8 sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari ya, akarnya. Berarti ya, akarnya di sini ada 2 ya. Ada 2. Nah, sekarang Y. Nah, ada 2 angka ini berarti ya. Ini kita tulis di sini untuk persamaan umumnya biar nggak bingung. Y kuadrat min 6Y 6Y, maaf ini pakai Y ya, bukan pakai X, min 6Y plus 8 sama dengan 0. Persamaan umumnya kan A Y kuadrat ya ditambah B Y ditambah C sama dengan 0 kan, itu ya. Y1 ditambah Y2 itu sama dengan B ya. Kemudian Y1 dikali Y2 itu sama dengan A kali C. Berarti kita tentukan di sini kan A-nya 1 ya. B-nya min 6 dan C-nya 8. Nah, kita masukkan, berarti Y1 ditambah Y2 itu sama dengan B. B-nya berapa? B-nya kan min 6, berarti min 6. Kemudian Y1 kali Y2 sama dengan AC. Y1 kali Y2 sama dengan A kali C. A-nya itu 1. Nah, ini kan karena nggak ada angkanya ya. Karena nggak ada angkanya, A-nya kan 1. Kemudian C-nya itu 8. 1 kali 8 berapa? Berarti kan 8. Nah, berarti di sini ada 2 angka nih. Kalau dijumlahkan itu hasilnya min 6. Berapa tambah berapa? Yang hasilnya min 6. Kalau dikalikan angka itu nanti hasilnya 8. Nah, itu setelah kita cari hasilnya min 2 sama min 4 ya. Min 2 sama min 4. Min 2 ditambah min 4 itu sama min 6 ya kan. Min 2 kali min 4 itu sama dengan min kali min kan plus ya. Berarti 2 kali 4 8. Nah, betul kan, min 2 sama min 2 sama min 4. Berarti Y sini adalah min 2, Y-nya satu lagi min 4. Sehingga kita cari untuk Y min 2 sama dengan 0 ya. Min 2 sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 2. Min 2 pindah negatif, karena negatif pindah ruas jadi positif. Kemudian untuk Y1 nya Y sama dengan Y min 4 sama dengan 0 ya. Berarti Y sama dengan 4. Min 4 nya pindah, karena min pindah jadi positif, jadinya 4. Nah, disitu ketemu ya. Y1 nya 2 dan Y2 nya 4. Nah, sekarang kita akan mencari X nya ya. Kita akan mencari X nya. Tadi kan Y itu sama dengan 2 pangkat X kan, gitu kan ya. Nah, tadi kita misalkan Y itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, sekarang Y nya, Y yang pertama dulu, Y nya kan 2 untuk yang pertama ya. Berarti kita ganti, berarti 2 sama dengan 2X kan, gitu kan. Nah, ini 2 ini kan pangkat 1 ya. Kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Berarti karena di sini sama-sama 2, berarti
1 itu sama dengan X atau X-nya itu sama dengan 1. Nah, itu untuk Y sama dengan 2. Sekarang Y sama dengan 4, kita ganti. Berarti 4 sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini belum sama ya. Di sini 4, di sini 2. Harus kita rubah nih 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya kan, sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini udah sama 2 dengan 2. Nah, berarti di situ pangkatnya 2 itu sama dengan X atau X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya di situ X sama 1,2. Ya, 1,2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.